Ya, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kesempatan yang telah Kau berikan pada kami. Kami mau belajar taat akan firman-Mu, memiliki hati sebagai hamba. Sehingga firman tidak hanya kami dengar, tapi dapat berbuah lebat dalam hidup kami. 20 kali lipat, 30 kali lipat, 50, bahkan 100 kali lipat. Sehingga firman-Mu itu dapat kami hidupi dalam kehidupan kami sehari-hari dan menjadi berkat bagi diri kami dan juga orang lain. Kau yang pakai hamba-Mu yang lemah, yang penuh dengan keterbatasan, supaya firman dapat disampaikan seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Ya, shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Terima kasih. Ya, pagi yang cerah, itu ya, walaupun agak sedikit sepi seperti itu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 juta ya, kayak gitu. Beriman. Si kursi kosong itu berarti ada malaikat yang isi, gitu. Amin. Ya, tetap di dalam bulan April ya, tetap tema teladan Yesus dalam pengorbanan. Nah, saya beri judul pada khotbah hari ini adalah pengorbanan yang tak ternilai. Ya, bisa di next, Pak Pendeta. Nah, bagi sebagian orang, saudara-saudara, pengorbanan itu seringkali terdengar berat dan menyusahkan. Ya, karena orang maunya nyaman, dilayani, kebutuhannya terpenuhi. Nah, karena bagi seorang yang berkorban pasti harus menyerahkan sesuatu. Betul ya, saudara-saudara ya? Yeah. Dan spirit dunia sekarang ini adalah lebih sedikit berkorban tapi lebih banyak hasil. Misalnya Mbak Nova Aldi Mall, kalau lihat tas diskon 70%, seneng gak Mbak? Seneng banget ya. Daripada yang gak diskonan, tetap seneng yang mana? Diskonan ya Mbak ya? Ya Mbak Dewi juga kan. Tas hari ini price sale 50%, 70%, harganya padahal 500.000. Masih seneng gak gitu daripada yang gak diskonan. Betul ya. Betul ya, seperti itu ya. Ada juga hal yang lainnya ya. Orang lebih suka sedikit berkorban tapi lebih banyak hasilnya. Ya, itu pada dasarnya adalah sisi manusia itu sendiri, yaitu manusia lebih ingin mencari keuntungannya diri sendiri. Nah, tapi prinsip Alkitab ya, prinsip Tuhan kita Yesus Kristus adalah sebalik, gitu ya. Tuhan Yesus menunjukkan bahwa pengorbanan merupakan wujud tertinggi dari kasih Allah kepada manusia. Nah, di sini kita akan belajar tentang teladan pengorbanan Kristus yang tidak ternilai bagi dunia ini. Seperti itu. Nah, mengapa pengorbanan Yesus Kristus itu tidak ternilai bagi dunia ini? Yang pertama adalah Yesus mengorbankan seluruh kehidupannya. Kita akan belajar bersama-sama ya. Jadi next, Pak Puris. Nah, yang seperti yang kita baca tadi ya bersama-sama ya, ia telah mengorbankan dirinya, saudara-saudaranya. Nah, kata dirinya dalam bahasa aslinya, bahasa Yunani itu berarti auton. Jadi nggak sebagian, saudara-saudara, tapi seluruhnya, keseluruhan hidupnya, keseluruhan dirinya. Jadi Tuhan Yesus Kristus mati di kayu salib itu mengorbankan seluruh kehidupannya untuk menebus dosa kita sebagai manusia. Ia nggak memberikan sebagian, tapi memberikan yang terbaik bagi kita manusia. Dan kemarin minggu lalu sudah kita peringati ya bahwa pengorbanan Tuhan Yesus itu sangat berat, sangat menyedihkan. Yang sudah dijelaskan oleh Pendeta Boris di minggu yang lalu ya, bahwa salib itu perjalanan yang sangat mengerikan, sangat menyerapkan dan hukuman terberat bagi manusia pada masa itu. Ya. Kalau salibnya itu beratnya 110 sampai 150 kg. Dan itu perjalanannya itu jauh, saudara-saudara. Jadi kalau kita lihat itu ya, betapa pengorbanan Tuhan kita Yesus Kristus itu membuat kita terharu bahwa demi kita, Tuhan kita itu rela untuk berkorban, mati bagi kita. Jadi perjalanan Kristus ke salib itu yang sudah kita peringati itu perjalanan yang sangat berat dalam kemanusiaan Yesus. Ingat ya bahwa ya memang Yesus memang Allah, tapi ingat bahwa Yesus seutuhnya juga manusia, saudara-saudara. Kalau kita lihat filmnya itu berdarah-darah sampai sampai menunjukkan penderitaan yang sangat ekstrim. Itu menunjukkan bahwa itu cintanya Allah itu kepada diri kita. Jadi di sini kita bisa belajar bahwa mengikut Kristus itu adalah apa? Totalitas tanpa batas. Jadi tidak ada yang disisakan. Seperti Tuhan kita Yesus Kristus ya, seluruhnya, saudara-saudara ya, seluruhnya sampai darah terakhir, tetes darah terakhir dikorbankan untuk umat manusia demi cintanya kepada kita.
Nah, sebagaimana Kristus yang sudah total ya mati untuk umat manusia ini, bagaimana dengan kita, saudara-saudara? Apakah kita sudah total menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan? Ya, bisa di next, Pak Boris ya. Nah, apa yang belum diserahkan gitu ya? Nah, apa bagian dalam hidup kita yang belum diserahkan kepada Tuhan gitu ya? Yang masih ditahan-tahan? Apakah waktu kita, ya kan? Zona nyaman kita, ya, uang kayak gitu kan? Kalau yang merah-merah, yang biru kayak gitu. Nanti saja kayak gitu. Biar orang lain yang memberi, ya. Atau area-area lain dalam hidup kita yang belum kita serahkan kepada Tuhan. Nah, kita harus serahkan semuanya kepada Tuhan karena kita telah ditebus jadi miliknya, maka kita harus menyerahkan secara total apa yang menjadi bagian kita serahkan kepada Tuhan. Karena segala sesuatu yang ada pada diri kita sebenarnya itu adalah milik Tuhan. Harus kita serahkan semuanya itu kepada Tuhan, saudara-saudara. Jadi poin pentingnya adalah bisa di next. Kristus memberikan seluruh hidupnya untuk kita supaya kita dapat memperoleh hidup kekal. Dengan demikian kita harus menyerahkan seluruh hidup kita kepada Kristus sebagai wujud ketaatan dan pengabdian kita kepadanya. Jadi melalui hal ini mari kita bertekad bisa menyerahkan apa yang selama ini belum kita serahkan kepada Tuhan. Dan saat kita menyerahkan semuanya itu menjadi sukacita bagi kita, kebebasan juga bagi kita. Karena semakin kita menyerahkan semuanya, itu kita akan semakin bisa melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Itu yang pertama, saudara-saudara. Dan yang kedua adalah di next ya, Yesus mengorbankan hidupnya untuk seluruh umat manusia. Bisa di next? Nah, Tuhan Yesus tidak mati secara konyol, saudara-saudara ya. Tetapi Tuhan Yesus mati untuk seluruh umat manusia di dunia ini. Bukan hanya untuk orang Kristen saja, untuk orang Nasrani saja, tapi untuk orang ateis, orang agnostik, orang pendosa, orang agama lain, seluruh umat manusia di dunia ini. Yesus mati untuk seluruh umat manusia di dunia ini. Nah, sekarang kita berhitung ya. Tahun 2026 ada sekitar 8 miliar umat manusia di dunia ini. Nggak pernah mikir ya, saudara-saudara, berapa jumlah manusia yang sudah ada sejak dunia ini diciptakan, saudara-saudara? Ya, banyak sekali, saudara-saudara ya. Ya, saya lihat data itu ya, dari World Odometer itu sekitar 117 miliar umat manusia yang pernah hidup di dunia ini. Jadi banyak sekali umat manusia. Jadi Yesus Kristus mati untuk 117 miliar umat manusia di muka bumi ini. Bayangkan luar biasa. Betapa kasihnya yang besar itu bagi umat manusia itu. Yesus tidak mati hanya untuk sebagian orang saja, tapi seluruh umat manusia yang pernah hidup di bumi ini. Jadi dari peristiwa penyaliban Kristus itu kita bisa melihat bahwa ada motivasi ilahi yang melandasi. Ada motivasi yang mulia yang mendasari Yesus disalib. Kenapa, saudara? Yaitu cinta. Karena cintanya kepada manusia ini, maka Yesus rela mati, disalibkan. Disalibkan, ya, dihina, caci, diludahi demi kita. Manusia yang seharusnya dihukum juga. Dia mati untuk kita, saudara-saudara. Yang seharusnya ada di tempat itu. Jadi dia mati menggantikan kita, saudara. Jadi ia motivasi Kristus mati salib adalah untuk cintanya yang besar, cintanya yang mulia bagi dunia ini. Ya karena itu sebagai ekspresi cinta kita kepada Kristus, ya kita mewujudkannya gitu dengan kehidupan sehari-hari, dengan melayaninya, menolong sesama. Dan juga terlebih lagi memberitakan tentang Kristus itu, memberitakan Injil itu kepada orang-orang yang membutuhkan, saudara-saudara. Dan lalu sebagaimana Kristus memiliki motivasi yang mulia untuk umat manusia ini. Nah, demikian juga kita, apakah kita sudah memiliki motivasi yang benar dalam melayani Tuhan kita dan juga melayani sesama, saudara-saudara. Bagaimana motivasi kita? Nah, saya percaya bahwa setiap saudara di sini pasti berkorban, betul ya, pasti saudara berkorban. Mas Boris dan Mbak Dewi dari Banyumanek ke sini berkorban juga kan pagi-pagi. Berangkat jam berapa, Mas Boris?
6:30 sampai sini. Bensin juga. Nanti kalau ada bocor kayak gitu kan, apalagi kalau banjir harus mutar arah gitu ya. Ya, saudara bangun pagi-pagi ke gereja ini. Apalagi yang Bu Yansen yang ngurus anak juga, ya lah. Pengorbanan lah Bu ya, pengorbanan juga ya lah. Ya, kita semua berkorban saudara-saudara ya. Ya. Lalu apa motivasi kita saat berkorban itu? Apakah saat kita melayani keluarga, melayani anak-anak kita, ya jemaat, ya apakah itu dilandasi oleh cinta kita kepada Tuhan, cinta kita kepada Kristus, ketulusan kita? Ya toh cuma terpaksa aja. Ya wis Mas, ya itu ibadah soalnya wis dijadwal ya toh, gak enak yang lainnya gitu. Gitu kan. Mungkin aja gitu. Ya wis Mas, aku tugas jadwal ra enak kayak gitu kan. Ya wis aku jadwal kayak gitu ya ana sing liyane kayak gitu kan. Nah, gitu dah. Nah, apakah kita melayani beribadah memang karena rutinitas saja atau mungkin dijadwal, ditaburis atau memang ketulusan hati kita? Karena kalau kita tulus mencintai Tuhan, ya kita nggak melihat berapapun yang hadir, kita memandang kepada Tuhan. Yang penting aku beribadah, yang penting aku tugas, omongan orang nggak reken lah istilahnya, nggak aku dengerin seperti itu. Kita saat kita melayani ya, datang pada Tuhan dengan ketulusan hati, maka kita akan merasakan itu sukacita, menikmati pelayanan yang Tuhan berikan. Ya, tapi saat kita dijadwal, cuma rutinin saja, ya kan terjadi kebosanan, ya. Kemudian kita melayani tidak sungguh-sungguh seperti itu. Lalu apa juga saat kita beribadah kepada Tuhan, motivasi kita, apakah cuma mencari berkatnya, apa mencari pribadinya, saudara-saudara ya? Ya. Kalau kita kenal orang kan, tentu kita ingin mengenal pribadinya. Saya kenal Bu Maria, saya ingin kenal pribadinya seperti apa. Ya, kita kan kenal orang, kita mau tahu pribadinya, bukan untuk cari dompetnya kan, seperti itu. Nah, seperti itu juga pada Tuhan. Kadang kita mau cari berkatnya yang enak-enak, ya kan, limpahan, apa promosi, tapi kita nggak mau tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita, apa yang menjadi maunya Tuhan dalam hidup kita. Kita harus aku beribadah, aku datang kepada Tuhan, aku mau cari pribadinya, aku mau lebih kenal lagi sama Tuhan, mau tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup ini. Berkat itu bonus, saudara-saudara ya, berkat itu bonus. Sekali lagi kita, berkat itu bonus, yang penting kita lakukan bagian kita, taat, pasti Tuhan akan menyediakan berkat sesuai dengan kemampuan kita. Juga saat kita melayani, kita harus sungguh-sungguh cari tahu apa yang menjadi motivasi kita. Pada intinya motivasi kita itulah yang menentukan kualitas ibadah dan juga pelayanan kita. Maka dari sini ada dua hal penting yang bisa kita pelajari dari sini adalah mengapa pengorbanan Yesus itu tidak ternilai? Karena Yesus berkorban. Yang pertama karena Yesus mengorbankan seluruh hidupnya. Dan yang kedua adalah Yesus mengorbankan seluruh hidupnya untuk manusia, untuk kita. Ya bayangkan Tuhan, bayangkan kalau misalnya Yesus tidak mati di kayu salib, tidak ditebus, ya kita seperti bangsa Israel, seperti itu ya. Seperti bangsa Israel kalau berdosa, ya harus mempersembahkan korban, sapi, lembu, kalau nggak yang mampu burung terpukur, gitu. Kalau nggak mempersembahkan korban, ya kita akan mati karena masih ada dosa kita. Bersyukurlah bahwa Yesus telah mati bagi kita, dan kita memperoleh penebusan dosa. Dosa masa lalu, sekarang dan juga akan datang sudah diampuni. Dan kemudian jadi perenungan bagi kita adalah apakah ada bagian hidup kita yang belum kita serahkan sama Tuhan, ya? Yang masih kita tahan, ya kan? Nanti dulu dah. Nanti kalau sudah siap. Tapi Tuhan terus mengetuk, gitu ya, mengetuk. Itu menyerahkan semuanya, kita serahkan. Karena Ia yang berhak mendapatkan yang terbaik dalam hidup kita. Karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik bagi hidup saya, karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik bagi hidup kita, maka kita selayaknya, sepatutnya harus memberikan yang terindah kepada Tuhan, bagian hidup kita yang terindah. Seluruhnya, Tuhan menghendaki seluruhnya, bukan sebagian. Apakah ada motivasi kita yang tidak benar di hadapan Tuhan, saudara-saudara? Untuk supaya dilihat baik oleh orang lain, ya, atau sekedar cuma dijadwal, ya. Tuhan yang tahu motivasi kita. Dan mari melalui momen ini kita mau berubah. Tuhan, saya mau menyenangkan hati Tuhan, saya mau melayani Tuhan,
apapun yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Nah, kemudian yang menjadi penerapan saudara-saudara dalam pagi hari ini adalah yang pertama, serahkan satu hal yang menurut saudara penting di hadapan Tuhan. Apapun itu, saudara-saudara. Bagi sebagian saudara mungkin adalah waktu, zona nyaman saudara, ego, karakter-karakter yang mungkin kurang baik, kebiasaan-kebiasaan, atau yang lainnya. Apa yang menurut saudara penting, bernilai di hadapan Tuhan? Yang belum serahkan, kita bisa menyerahkannya kepada Tuhan. Yang kedua adalah periksalah motivasi kita di hadapan Tuhan sebelum kita melakukan sesuatu. Ya, saat kita beribadah di sini, bekerja, sekolah, ini aku untuk lakukan untuk siapa? Untuk Tuhan? Untuk diriku sendiri? Atau untuk diriku sendiri? Dan Tuhan yang Maha Tahu yang melihat segala motivasi yang ada dalam diri. Bahkan walaupun orang-orang lain tidak melihatnya, mata Tuhan melihat motivasi yang ada dalam diri saudara-saudara. Dan Tuhan menghendaki kita supaya memiliki motivasi yang benar. Jadi dapat disimpulkan, ya, kesimpulan dari khotbah ini adalah salib merupakan ekspresi cinta yang terindah bagi seluruh umat manusia yang sudah rusak karena dosa. Jadi dalam salib Tuhan seakan-akan berkata, aku mencintaimu. Ya. Itu adalah ekspresi yang paling indah. Dan sebagai umatnya, umat pilihannya, kita harus menghargai, bersyukur atas karya penebusan ini dengan taat kepadanya, menyerahkan itu seluruhnya kepadanya, dan menceritakan apa yang menjadi berita tentang Injil ini kepada sesama. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kesempatan yang telah memberikan kepada kami. Ampuni kami kalau terkadang kami memiliki motivasi yang tidak benar dalam ibadah, dalam melayani, ataupun dalam hal yang lainnya. Kiranya Engkau yang menguduskan motivasi kami, dan ampunilah kami kalau ada bagian-bagian hidup kami yang belum kami serahkan kepadamu. Tolong kami supaya kami dapat satu demi satu menyerahkannya kepadamu Tuhan, sebab Engkau yang berhak untuk menerimanya, sebab Engkau adalah pemilik hidup kami. Dan firman telah disampaikan, Roh Kudus kiranya Engkau meteraikan sehingga firman menjadi hidup dan nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa dalam surga, seluruh doa-doa ini kami serahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan ucapan. Amin.